Sepanjang tahun politik kontestasi atau suksesi kepemimpinan presiden, peralihan presiden dari Pak Jokowi ke Prabowo, warna politik kita luar biasa ya berpelangi dan tentu juga ada bias di sana sini, asimetris di sana sini yang kemudian memunculkan sebuah realitas politik yang cukup aneh dari kehadiran Profesor Bebek ya, kemudian hadirnya Profesor Belut, hadirnya Profesor 100 tahun dan kali ini hadir lagi Profesor Look at Me ya. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, berolah nalar, membangun komunikasi yang deliberatif ya, menjauhkan kita dari ya, maki-memaki dan emosi yang diumbar sana sini. Don't raise our voice, emotion but argument. Baik teman-teman, kita akan bicarakan tentang Profesor Belut, Profesor ya Bebek, Profesor 100 tahun dan Profesor ya Look at Me ya. Ini menarik karena kita akan bicarakan persoalan ya apa yang terjadi pada fenomena open house di rumah Pak Jokowi dan ada tanggapan dari seorang profesor yang menurut saya ini mulai dipertanyakan eksistensinya sebagai seorang profesor atau guru besar peneliti utama di BRIN, lembaga ya Badan Riset ya Inovasi Nasional ya. Ini luar biasa. Sebelumnya kita akan bicarakan tentang satu kapling tanah 10 kali 20 dekat sekali dengan IKN. Teman-teman yang ingin punya impian memiliki sebidang tanah di ibu kota politik ya di Nusantara, ini waktu yang tepat bersama dengan Bukan Partai Politik. Silakan cek saja informasinya di website kami, ketik bukan partai politik ya, ketik bukanpartaipolitik.com dan di sana ada iklan yang akan membawa teman-teman pada nomor telepon yang bisa dihubungi. Baik, kita kembali kepada persoalan Profesor Belut, Profesor Bebek, Profesor 100 tahun, dan tentu ya ini bicara tentang Profesor Look at Me. Nah, ini menarik ya, ada kaitannya dengan sebuah ya wawancara di sebuah televisi menghadirkan seorang profesor ya peneliti ya dulu dari LIPI tapi berubah kemudian hadir sebagai peneliti dari BRIN ya atau Badan Riset Inovasi Nasional yang harusnya kan menunjukkan ide kreativitas ya, inovasi-inovasi di dalam konteks apapun itu yang berkaitan dengan tupoksi atau tugas pokok fungsi dari seorang guru besar yang kemudian taken kontrak dengan BRIN ya, seperti itu. Dan kita tahu bahwa sepak terjang dari profesor ini kan jauh-jauh hari itu kelihatan dia memang berseberangan dengan Pak Jokowi ya, dan ada banyak data-data digital atau jejak-jejak digital yang menghadirkan itu semua, ya mengungkapkan itu semua. Nah kali ini kita lihat bagaimana datanya ketika beliau ditanya tentang fenomena ya open house dari Pak Jokowi yang uh, terjadi beberapa waktu sepanjang waktu dan di situ kemudian Profesor Brin kita ini memberikan argumentasi beliau dengan mengatakan bahwa Pak Jokowi ini sedang ingin menunjukkan ya look at me gitu ya bahwa ya saya masih ada pendukung loh gitu ya. Jadi kalau misalkan you mau utak-atik tentang soal-soal yang sisi negatif ya gua ada dari sisi ini loh, dari sisi pendukung yang banyak ya. Saya kira ini yang kemudian ditegaskan kembali seolah-olah mau Pak Jokowi melakukan show of force ya gitu ya, mau menunjukkan kekuatan dan sebagainya. Ya, hari gini kok orang nggak bisa lihat hari orang senang, orang bergaul dengan masyarakat dan siapapun. Di republik ini siapapun bisa bergaul dengan seorang jenderal, ya dengan seorang tukang beca, dengan seorang nelayan biasa, dengan seorang saudagar. Bahkan ketika mau berkorespondensi dengan seorang profesor di universitas-universitas luar negeri ternama itu juga sangat dimungkinkan. Jadi biarlah setiap orang kemudian mengekspresikan dirinya bagaimana dia hidup dengan sesuatu. Kalau kita berbicara tentang persoalan bagaimana publik belakangan ini ya, kalau kita bicara tentang kinerja 100 harinya Prabowo dan sebagainya, dan kemudian dipertentangkan, diperhadap-hadapkan antara kinerja Prabowo yang jauh lebih melesat daripada
Pak Jokowi dan sebagainya, ini kan orang sengaja disesatkan di dalam berpolitik, bahwa kemudian diumbar sisi negatif dan sebagainya. Ada juga yang mau mengatakan bahwa bukan partai politik itu tidak netral. Kenapa bicara tentang sisi baiknya saja Pak Jokowi, tetapi abai terhadap sisi negatif. Nah, disinilah kemudian kita perlu harus membukanya perlahan ya, sedikit demi sedikit bahwa tidak pernah ada satu rezim pemerintahan di dunia ini yang bisa ya yang disebut dengan perfect ya, sempurna ya. Apa namanya? Perfect state ya. Jadi negara yang sempurna 100% kinerja pemerintah itu 100% sempurna tidak ada cacat ya. Bagaimana bisa ya kalau dalam konteks filsafat keagamaan itu kan manusia itu kan ya dalam perspektif keagamaan atau dalam perspektif keyakinan filosofi yin dan yang kan ada sisi baik dan sisi negatifnya ya. Apalagi kalau kita bicara bahwa realitas politik senyatanya itu kan bicara tentang Indonesia itu sudah dari dulu masuk sebagai negara yang selalu terjebak dengan status sebagai salah satu ya as the one ya negara terkorup ya ini jadi penting ya kita untuk melihat bagaimana kemudian realitas politik itu harus dibaca. Kalau mengatakan apakah Jokowi tidak punya salah, saya tidak mau mengatakan itu karena saya bukan orang yang paling punya kompetensi untuk mengatakan itu. Ya, apakah kemudian Jokowi tidak mengadvokasi kepentingan publik di sisi-sisi tertentu? Ya, saya sebagai masyarakat bisa mengatakan iya. Tetapi dalam realitas politiknya saya mengatakan bahwa sebagian besar apa yang kita harapkan untuk dilakukan oleh seorang presiden itu dilakukan oleh Pak Jokowi dan itu sudah dibuktikan dalam tingkat approval, tingkat penerimaan publik terkait dengan kebijakan yang diimplementasikan oleh Pak Jokowi. Kan di sini cara kita melihat. Kalau seorang profesor untuk mengatakan bahwa itu kan supaya yang negatif-negatifnya tidak dikejar dan sebagainya, tunggu dulu. Saya kira kalau cuma itu mau mengatakan ya agak sulit ya. Untuk apa kita mengatasnamakan diri kita guru besar kalau hanya mau mengatakan hal-hal yang demikian. Realitas politik itu tidak pernah putih selamanya, dia hitam putih. Dan kita sudah tahu bahwa teori menjelaskan bahwa ya eh, pemerintahan itu demokrasi politik itu cenderung korup ya gitu. Jadi ada kecenderungan korupsi dan yang memerintah itu kan sistemik ya. Bukan hanya bicara tentang individu, ini negara dipimpin oleh sebuah sistem demokrasi, sistem politik yang dalam perspektif teori Harold Slaswell kita katakan who get what, siapa dapat apa. Ya, jadi ada bargaining position, ada tawar-menawarnya. Jadi kalau sudah cocok semua, ya oke, di running, ya dilaksanakan. Nah, ketika ada terjadi ya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan, jangan selalu disalahkan Pak Jokowi. Ya, jadi bahwa memang dalam konteks sebuah kinerja yang dilansir kan menunjukkan bahwa tingkat capaian itu kan 6,9 ya sekitar segitu. Itu berarti memang sisanya ada masalah. Tetapi kalau sebuah negara terus-menerus mengorek-orek persoalan masalah, itu bukan hanya nanti ketemu bukan hanya masalah persoalan Pak Jokowi. Nanti itu bisa ketemu masalah-masalah pada konteks sistem partainya, pada ketua umumnya, pada elit-elit partainya, dan satu-satu itu akan berjejaring melihat persoalan itu. Bukan partai politik bukan tidak tahu ada masalah-masalah itu di dalam partai-partai. Makanya kemudian ya muncul gerakan-gerakan, muncul aksi-aksi saling gertak ya di ruang media sosial yang sebenarnya kita sudah tahu ya dari hulu ke hilirnya kemana itu. Apalagi kemudian muncul persoalan kasus elektronik KTP itu ya, dimunculkan kembali. Itu kan jaringannya kemana-mana itu. Penerima tentang apa namanya itu, ya semacam suap itu, bagi-membagi itu sebuah satu fenomena yang sudah terbuka ya, bukan lagi fenomena gunung es. Ya, tapi kalau mau dilihat lagi, mau dikorek ya sekian persennya, fenomena gunung es itu akan membongkar seluruh ke dalamnya. Saya kira saya sangat yakin bahwa sebuah negara itu berjalan ya tidak hanya secara personal ya, tetapi by systemic ya. Karena itu sistem multipartai itu memungkinkan terjadinya proses bargaining position, tawar-menawar yang pada akhirnya ada perilaku-perilaku politik ya abuse of power, ya perilaku-perilaku korup ya. Itulah yang kemudian membuat kita perlu harus cerdas ya. Kita sudah bersyukur, kita harus bahwa negara ini sudah banyak menyelamatkan ya hak-hak masyarakat, banyak mengadvokasinya bahwa ada beberapa hal yang belum ya itu di kemudian yang disebut oleh Prabowo bahwa tim mereka adalah tim kelanjutan yang akan membereskan apa-apa yang belum dibereskan. Karena itu statement Prabowo mengatakan ya
bersih-bersih memang sebelum saya yang membersihkan. Nah, ini menjadi penting karena beberapa hari-hari ke depan ini akan ada sesuatu ya, saya sudah mulai dengar-dengar, ya tapi biarlah pihak-pihak yang berwajib yang akan menyampaikan, apa yang saya dengar-dengar atau yang saya rasa-rasa atau ya yang saya teropong-teropong secara, langitan. Wah, begitu kira-kira ya. Enggak, itu saya tidak sampai ke sana, tetapi analisis terkait dengan fenomena-fenomena yang muncul itu sangat memungkinkan adanya kejadian-kejadian yang membuat kita terbelalak ya, bukan partai politik.